Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan walaupun masih dalam ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan Kau sudah memberi kami hari yang baru untuk kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau melakukan ibadah online ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau akan melawat kami Tuhan, Kau juga akan memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menjawab syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam Mazmur 91 ayat 5-12 mengatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap penyakit apapun. Walaupun 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 orang di sebelah kanan kita, percaya saja bahwa itu tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan tempat perlindungan kita, Tuhan akan menjaga kita di setiap jalan kehidupan kita. Meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah keyakinanku Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan.
gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang akan selalu memberkati kita dan Tuhan Yesus yang akan selalu melindungi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian kita, musim akan selalu berganti. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Kau memberkati kami Tuhan. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjaga kami Tuhan. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku,
akanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami. Maka urapilah hamba-Mu yang akan sampaikan firman pada pagi ini, supaya firman-Mu jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman dari saat ini sampai akhirnya. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sehat, amin. Dan dalam kesehatan mana yang Tuhan berikan untuk kita, dapat kita pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir-akhir ini berita yang sangat menyedihkan terjadi di sana sini, saudara-saudara, berita yang pahit, berita yang menakutkan. Ya, di Gangsiran di sekitar gereja aja di bulan Juli ini yang meninggal itu terhitung ada 4 orang, belum di desa-desa lain dan di tempat-tempat lain. Berita orang mati, berita orang sakit itu terjadi di mana-mana. Namun bagi kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita akan belajar tentang tema temukan kemanisan di dalam Tuhan Yesus. Sementara banyak kondisi keadaan yang menyedihkan, tetapi kita berupaya untuk mencari dan menemukan kemanisan di dalam Tuhan. Amin. Kita akan buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Keluaran. Kita akan baca ayat 22 sampai ayat yang ke-25 di bagian A saja ya. Kitab Keluaran pasal 15 ayatnya 22 sampai yang ke-25. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan ayat ini bisa dibaca bersama. Ayat 22 mulai. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur,
3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat menemukan, tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Amin. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu adalah merupakan gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita keluar dari dunia, orang-orang berdosa, keluar dari perhambaan dosa, dan kita menuju surga yang mulia, surga yang kekal, yang tidak ada susah, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan di sana. Dan itu yang menjadi tujuan kita semua. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan, dari perhambaan dari Mesir. Memang di sana orang-orang Israel mengalami kesenangan. Pertama, mereka bebas dari perhambaan, dari perbudakan. Dan yang kedua, Tuhan membuat orang-orang Israel itu bermurah hati. Ketika orang Israel lepas dari Mesir itu disangoni, ya diberikan emas, perak, dan kain-kain. Ya saudara, sehingga orang-orang Israel itu bekal yang dibawa, yang kemungkinan besar ya bisa dipergunakan untuk membangun kemah-kemah di padang belantara itu. Dan setelah keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara harus menyeberang Laut Merah, ya, atau Laut Kosong, saudara-saudara. Di situ dengan tongkatnya Musa terjadi mujizat yang menyenangkan. Yang seharusnya secara akal orang Israel nggak bisa lewat laut itu. Tetapi oleh kuasa dan mujizat Tuhan melalui tongkat Musa, apa yang terjadi? Laut itu menjadi jalan. Laut itu menjadi jalan tol untuk orang-orang Israel bisa nyebrang, bisa melewati semua. Dan sampai puncak, sampai terakhir, saudara, orang-orang Mesir yang mencoba mengejar orang Israel, mereka tenggelam karena Tuhan membalikkan air laut itu, nutup kembali sehingga mereka tenggelam semua dan mati semua. Tapi kita melihat setelah mereka keluar dari laut itu, seorang bernama Miriam, saudara Harun dan Musa, saking senangnya dia menari menggunakan rebananya. Ya, kalau mungkin sekarang seperti kalau anak-anak main tamburin begitu ya. Jadi saking sukacita, saking senangnya Miriam ini menyanyi ya dengan rebananya. Tanda sukacita mereka telah keluar dari perbudakan di Mesir dan telah lolos dari tentara-tentara Mesir dan juga lolos melewati Laut Merah itu. Tapi perjalanan tidak mandek di situ, tidak cukup di situ, saudara. Orang-orang Israel harus berjalan terus menuju tujuan. Ya, dan pada saat itu
sampailah mereka di padang gurun Syur. Ketika berada di padang gurun Syur ini, Alkitab mencatat mereka tidak menemukan air untuk diminum. Jadi tidak ada air dan kemudian mereka mendapatkan air, saudara-saudara, tapi air itu ternyata rasanya pahit. Ya, air itu pahit, saudara-saudara. Hingga Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel protes kepada Musa. Demo kepada Musa, kenapa kamu Musa membawa kami tidak bisa minum di padang belantara ini? Ya, kami kehausan. Semua pada protes ya kepada Musa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Musa mendengar, melihat orang-orang Israel yang pada protes, pada demo, ya, pada marah-marah kepada Musa, Musa berdoa. Musa berseru kepada Tuhan. Ya, Musa menjerit kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Ya, sepotong kayu dan kemudian kayu itu dilemparkan pada air yang pahit itu dan kemudian air yang pahit itu bisa berubah menjadi air yang manis. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, ya, sering kita berjumpa dengan apa yang namanya marah atau kepahitan. Dalam keluarga, seringkali juga dijumpai kepahitan hubungan suami dan istri yang pada awalnya mereka saling komitmen, saling mencintai, saling mengasihi. Ya, apapun terjadi mereka siap melaluinya. Tetapi setelah kebentur dengan berbagai macam masalah dalam rumah tangga, ada konflik. Ada konflik. Rumah tangga sering bertengkar, suami dan istri, anak dan orang tua, menantu dan mertua, sehingga terjadilah kepahitan. Terjadilah kepahitan. Dari kepahitan ini, ya tidak jarang saudara-saudara, yang kemudian berakhir dengan sebuah perceraian. Ya. Berakhir dengan sebuah perceraian. Kadang-kadang juga ada yang berakhir dengan sebuah pembunuhan, saudara-saudara. Nah, ini namanya kepahitan. Ini namanya marah. Dan ini banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah ke gereja. Saudara, dan memang kepahitan atau marah ini, kalau kita melihat ceritanya Naomi bersama suaminya Elimelek, ketika Betlehem sedang terjadi bahaya kelaparan atau paceklik, saudara-saudara, mereka bermaksud ingin merubah nasib hidupnya. Mereka pergi ke Moab, ya. Harapannya supaya nanti di Moab keadaannya akan lebih baik, ya. Perekonomiannya akan meningkat, ya, usahanya akan berhasil. Tetapi saudara, ternyata angan-angan itu hanya tinggal angan-angan, tinggal bayangan belaka, dan yang terjadi adalah marah, kepahitan. Ya, dalam tempo 10 tahun Naomi ditinggal oleh suaminya, meninggal, dan kedua anaknya juga ya meninggal, saudara-saudara, Mahlon dan Kilion. Nah, sehingga ketika mereka sadar bahwa Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memulihkan kondisi Betlehem, si Naomi pulang ke kampung halamannya. Ketika sampai di Betlehem, orang mengatakan, "Oh, Naomi pulang, Naomi pulang." Lalu Naomi bilang, "Jangan engkau panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena aku pahit, aku sedang menikmati kepahitan dalam hidup ini." Saudara-saudara,
Ya, kadang-kadang dalam kehidupan ini berjumpa, ya seperti pengalaman Naomi ini. Maunya sih ngerubah nasib, tapi tidak bertanya sama Tuhan, tidak berdoa minta izin sama Tuhan. Boleh enggak? Ini kehendak Tuhan atau bukan? Nah, Naomi kemudian mengalami kondisi mara, kepahitan. Ya, kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya kita melihat bahwa dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam lingkungan, bahkan di dalam gereja pun orang bisa menemukan mara, bisa menemukan kepahitan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kita akan melihat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kita akan baca ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 dan keempat. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada seorang berkata, aku ini golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, kita temukan ayat ini. Jemaat di Korintus, saudara-saudara. Ya, jemaat ini bukan orang di luar. Jemaat di Korintus ini pernah terjadi clash. Ya, pernah terjadi clash antara satu dan yang lainnya tidak bisa sehati. Ya, sehingga timbullah kepahitan. Di dalamnya ada iri hati, ada perselisihan. Saudara-saudara, ya kalau sudah namanya iri hati, saudara, tentu tidak akan damai hidupnya. Walaupun ke gereja, walaupun melayani Tuhan, tetapi ada unsur iri hati, ada perselisihan, tidak cocok antara satu dengan yang lain, tidak cocok antara pelayan Tuhan satu dengan yang lain. Nah, ini kondisi yang terjadi dalam jemaat Tuhan di Korintus, bahwa di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, orang bisa ketemu dalam kondisi seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya kita melihat bukan hanya dalam keluarga, bukan hanya di lingkungan gereja dan pekerjaan, tetapi juga di dalam hati yang merupakan sumbernya. Kalau dalam hati ini ada kepahitan, ya, kalau segala sesuatu yang pahit itu tentu enggak enak. Ya, orang minum jamu pahit juga enggak enak, ya kan? Orang minum kopi tanpa gula pahit juga enggak enak. Jadi apalagi dalam hati kita. Kalau dalam hati kita terjadi kepahitan, maka yang ada adalah sakit hati. Ya. Lebih baik enggak ketemu si A daripada hatiku mangkel. Daripada hatiku sakit, lebih baik aku enggak ketemu. Lebih baik aku enggak ke gereja. Ya, lebih baik aku gak melayani Tuhan daripada hatiku sakit. Nah, ini banyak pengalaman yang terjadi seperti itu. Sehingga timbul dendam. Makanya surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-15 bagian B. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 di bagian B dikatakan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang.
Penulis surat Ibrani ini mengatakan agar jangan menjauhi kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang Tuhan berikan. Wah, kalau kita renungkan dalam hidup ini, saudara, kita kalau bukan kasih karunia Allah, tidak bisa seperti sekarang ini. Betul enggak? Kalau kita bukan kasih karunia Allah, mungkin kondisi hidup kita sekarang enggak tahu ada di mana dan bagaimana, kita tidak tahu. Tapi karena kasih karunia Allah, kita ada. Kita ada seperti sekarang ini. Dan dalam hal ini penulis Ibrani mengatakan agar tetap dihargai kasih karunia Allah itu, agar supaya jangan timbul atau tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Ya, kalau sudah ada akar pahit, saudara-saudara, ini bahaya. Timbulnya pertengkaran, ya, timbulnya huru-hara, timbulnya perkelahian, pembunuhan, karena dimulai dari hati. Hatinya sudah simpan kepahitan, sudah ada akar pahit di dalamnya. Sehingga saudara, orang bisa melakukan apa saja yang dia mau. Saudara, kalau akar pahit ini sudah timbul, ini juga berbahaya. Dalam Kisah Rasul diceritakan ada seorang bernama Simon. Ya. Tapi bukan Simon Petrus, tapi Simon tukang sihir. Ya, Simon tukang sihir ini percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia sudah dibaptis bahkan. Terus, saudara-saudara, ketika melihat rasul-rasul ini hebat, ketika ada orang ditumpangi tangan karena sakit sembuh, dan orang ditumpangi tangan dipenuhi dengan Roh Kudus, Simon sihir ini heran. Maka dia berkata kepada rasul-rasul, ya, berikan aku kuasa itu supaya aku seperti kalian. Berapapun harganya, aku punya duit untuk bisa membeli karunia-karunia itu. Lalu Simon Petrus, ya, ada sama Simonnya, tapi ini Simon Petrus. Simon Petrus Rasul Tuhan mengatakan, kamu harus bertobat dari hatimu yang bengkok. Nah saudara, dari mana Simon Petrus tahu kalau Simon sihir ini hatinya bengkok? Kalau bukan dari Roh Kudus, dia nggak ngerti. Nah Roh Kudus mengatakan bahwa Simon sihir ini hatinya bengkok. Ya. Hatinya bengkok, hatinya tidak lurus. Dan Simon sihir dia berdoa, tolong doakan aku supaya aku bisa punya hati yang lurus. Ya, aku bisa bisa melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupanku. Jadi saudara, Simon Petrus ini bilang kepada Simon sihir ini, hatimu pahit seperti empedu. Jadi orang yang simpan kepahitan walaupun sudah dibaptis, sudah ke gereja puluhan tahun, saudara, tapi kalau hatinya pahit, hatinya seperti empedu, ya saudara, ini sulit untuk menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Ya, sulit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya marah atau kepahitan itu membuat hidup itu jadi kacau. Ya, hidup jadi kacau. Seperti orang-orang Israel ketika di Mara ketemu air pahit ini kacau. Mereka protes sama Musa. Kenapa Musa? Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini kehausan. Kami tidak bisa minum, saudara. Jadi dalam hal ini kehidupan yang menemukan kepahitan atau yang berada dalam suasana kepahitan, hidupnya kacau. Ya, baik di rumah tangga, di pergaulan, pekerjaan, bahkan di gereja sekalipun, saudara, itu akan membuat kekacauan. Nah, itu sebabnya
saudara, jangan kita tinggal di Mara. Sebab di sana airnya pahit, hatinya pahit, kondisinya pahit. Nah, kita akan sesuai dengan tema kita, temukan kemanisan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kemanisan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, temukan kemanisan di balik mara atau di balik kepahitan itu. Bagaimana caranya? Ketika orang-orang Israel datang kepada Musa, mereka bersungut-sungut, mereka protes, mereka demo kepada Musa. Lalu apa yang dilakukan? Musa berdoa. Ya, tadi ayat tadi dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong ini umatmu. Ya, umatmu sedang mengeroyok atau umatmu sedang bersungut-sungut di hadapanku, di hadapan hambamu ini. Tuhan tolong. Ketika Musa berseru-seru, dalam istilah lain jerit kepada Tuhan, ya. Dia punya jeritan hati kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Musa memberikan, Allah memberikan sepotong kayu atau memperlihatkan kepada Musa sepotong kayu. Nah, sekarang yang perlu kita lihat saudara-saudara, ternyata dalam kondisi kehidupan kita sebagai orang percaya ini juga kita menemukan banyak keluarga yang sakit hatinya. Ya. Berada dalam situasi marah. Coba kita bayangkan dalam kondisi pandemi ini, ya kita bisa melihat banyak orang yang dirumahkan dalam 1 minggu bekerja hanya 3 hari, dalam 1 bulan hanya 10 hari bekerja, terus anak-anaknya banyak, keluarganya butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Gimana kira-kira? Ngeres kan? Ngeres. Tuntutan kebutuhan banyak sedangkan pemasukan hanya sedikit. Ini seperti sedang berada di mara. Ya. Bagaimana wayai bayar air, bayar kontrakan mungkin juga untuk sekolah anak-anaknya, ya, kebutuhan-kebutuhan esensial ya sangat-sangat dibutuhkan, tapi itu pun nggak cukup, saudara-saudara. Ya, maka dengan tulus, dengan iman, dengan hati yang bersih, ya saudara, kebutuhan-kebutuhan itu pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, karena apa? Tuhan menjawab ketika ada seruan doa yang dihaturkan kepada Tuhan dengan jeritan hati yang disampaikan kepada Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Apa artinya sepotong kayu itu? Saudara, sepotong kayu itu artinya adalah jawaban yang digunakan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menggunakan sarana. Ya kan? Tuhan menggunakan sarana untuk menolong kita, menolong manusia. Itu kadang-kadang menggunakan sarana. Satu misal Tuhan Yesus memberkati Simon Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya, dan betul jalannya penuh dengan ikan sampai 2 perahu penuh. Kadang Tuhan Yesus juga menggunakan sarana untuk menyembuhkan orang buta, bukan dengan obat, bukan dengan lain-lain, tapi gunakan ludahnya.
idunya ya saudara, ya diludahkan pada tanah, lalu tanah dioleskan ke mata orang buta, dan itu pun bisa terjadi sembuh, bisa melek. Kadang Tuhan juga pakai firman, dengan perkataan Tuhan, ya pertolongan Tuhan itu bisa terjadi. Kadang Tuhan juga memerintahkan untuk menggunakan minyak, yang sakit diolesi dengan minyak, dengan penumpangan tangan. Kadang juga ada yang menggunakan iman, menggunakan teman atau saudara, dan banyak lagi. Yang jelas sepotong kayu itu gambaran sarana yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, kita juga harus menghargai pertolongan. Kadang-kadang pakai cara-cara yang di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Yang kedua, saudara, sepotong kayu itu adalah gambaran dari lambang salib Kristus yang memiliki kuasa. Dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 di sana dikatakan ya tentang orang-orang Israel yang memang bandel ya. Dia protes sama Musa, mengatakan, Musa, kamu membawa kami ya di padang gurun ini kelaparan, ya tidak ada air minum, dan hanya menemukan makanan yang memuakkan ya, karena mereka diberi makan mana oleh Tuhan setiap hari. Makanan yang memuakkan, sehingga ketika mereka marah kepada Musa, Tuhan membela Musa. Tuhan menghukum orang-orang Israel ini, dan Tuhan menghukum dengan cara mereka dipagut oleh ular tedung ya, ular-ular yang berbisa yang mematikan. Nah, ketika banyak yang mati, mereka lagi-lagi datang kepada Musa. Ya. Berdoalah untuk kami. Tolonglah kami ya, supaya kami jangan mati. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan perintahkan kepada Musa agar membuat tiang ya, dan di atas tiang itu ada ular yang dibuat dari tembaga. Dan Tuhan katakan, siapa yang dipagut ular ketika melihat ular ya, ular tembaga itu yang dibuat oleh Musa itu akan tetap hidup dan tetap sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bayangan tentang kuasa salib Yesus yang ada di atas Golgota itu, gunung Golgota itu. Saudara, memiliki kuasa. Ya itu jadi sejak dari Perjanjian Lama kitab Bilangan sudah menubuatkan ya, menggambarkan bahwa salib Yesus itu punya kuasa. Yang kedua, nubuatan. Dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya 53 ya, di sana dikatakan bahwa Yesaya menubuatkan seorang yang mana dia dihina. Ya. Dia dihina tetapi dia bersikap seperti domba yang bisu. Penyakit kita yang ditanggung, kita menganggapnya bahwa dia kena kutuk. Ia tertikam karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ini sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan itu menunjuk kepada Yesus yang diperlakukan seperti domba-domba yang bisu, anak domba Allah yang tidak berdaya nampaknya demi menyelamatkan, mengampuni kita dari dosa-dosa kita, dan dengan matinya dia di atas kayu salib, kuasanya itu juga menyembuhkan penyakit kita. Dan yang ketiga, saudara, arti dari kayu itu
adalah benar-benar Yesus yang disalibkan itu memiliki kuasa. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, berita salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita, berita salib itu adalah kekuatan Allah. Ya. Kekuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu sudah sewajarnya kalau dalam kehidupan kita Tuhan Yesus katakan barang siapa mengikut aku ya harus mikul salib. Ya, memikul salib, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, saudara-saudara. Dan Petrus juga mengingatkan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu akan menjadi sembuh. Nah ini arti dari kayu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Musa yang berseru dan menjerit kepada Tuhan, saudara, sehingga Tuhan menolong. Tuhan menolong. Dari kayu itulah terjadi perubahan-perubahan. Dan saya percaya, saudara, bahwa doa itu masih relevan. Masih diakui oleh orang-orang beriman bahwa di balik doa itu ada kuasanya. Ada mujizatnya. Ada pekerjaan Allah di balik itu semua. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Disinilah sebenarnya kunci dan rahasianya. Kita bisa menemukan kemanisan. Ya, kita bisa menemukan kemanisan kalau Tuhan itu memberikan jawaban. Ya, Tuhan akan memberikan jawaban kalau kita berdoa dan menjerit kepada Allah dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita. Yang selanjutnya, ketemu kemanisan. Apabila yang pahit itu sudah lewat, sudah kita lewati, masa-masa krisis sudah kita lewati, maka akan ketemu kemanisan. Apa itu kemanisan? Kemanisannya itu adalah pertolongan Tuhan. Kemanisannya itu adalah mukjizat Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kepahitan itu atau mara itu terjadi untuk hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mencari Tuhan. Supaya kita berdoa kepada Tuhan dalam kondisi kepahitan yang kita jumpai dalam hidup ini. Ya, saya ingat guru saya dulu pernah cerita. Ada satu keluarga yang ya hampir-hampir ya broken home ya istilahnya ya. Suami selalu pulang malam dalam kondisi mabuk. Dan ini sangat menyakitkan hati sang istri. Akhirnya dalam kondisi susah, dalam kondisi suasana marah ini, istrinya diajak sama temannya, ayo melo aku nang gereja. Ya, memuji Tuhan biar nanti ada hiburan, ada kekuatan. Dan betul, istrinya itu mengikuti temannya ke gereja dan dari gereja memuji Tuhan, mengerti firman, mengerti kehendak Allah, dan akhirnya hidupnya jadi berubah. Dan satu saat makan bersama-sama, si istrinya memberikan dagingnya dan memberikan daging kepada suaminya ya, daging ikannya itu ya, jadi ikan laut itu pindang katakan begitu ya. Jadi dagingnya diberikan suami. Istrinya hanya mengambil bagian buntut dan bagian kepala. Lalu membuat suami ini berpikir, kenapa istriku kok berubah? Lalu tanya, kenapa Bu, sampean kok saiki beda karo biasane? Iya Pak, sing apik-apik, sing menyenangkan untuk sekarang untuk sampean. Aku sing enak, sing pahit-pahit, sing gak enak gak apa-apa. Tapi aku jelas, aku punya harapan, aku punya surga, aku punya hidup kekal di balik kehidupan dalam dunia. Membuat suami jadi kaget dan
rahasia yang dialami oleh istri itu membuat sang suami curiga. Lalu coba mengikuti nang gereja iki opo sih ajarane? Diajar opo ambek pendeta nih? Nah, kemudian sang suami datang ke gereja juga mengikuti istrinya. Dan berikutnya mereka berubah. Mereka berubah, tadinya berada dalam suasana marah, kepahitan, sekarang sudah menemukan kemanisan, rumah tangga itu bahagia, sejahtera, dan luar biasa Tuhan mengubahnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin dalam hidup kita, hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara saat ini sedang mengalami marah, sedang hidup dalam suasana yang pahit. Mungkin keluarganya selalu congkrah tiap hari, tiada hari tanpa tengkar, ya, tiada hari tanpa marah. Kemudian usahanya pun sedang mengalami kondisi marah, pahit. Saudara-saudara, perekonomian, pelayanan sedang mengalami kepahitan, ya, hubungan dengan saudara, hubungan dengan teman, selalu dalam kondisi kepahitan, ada marah. Satu hal yang perlu kita lakukan, kita harus berdoa. Kita harus menjerit kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Dan saya yakin kalau doa dilakukan secara terus-menerus, disertai dengan iman dan hati yang tulus, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Loh Pak, saya sudah berdoa sekian lama, tapi juga belum mendapatkan jawaban. Saudara-saudara, lamanya berapa? Lamanya berapa? Saudara, pernahkah kita berdoa 1 jam secara pribadi, 2 jam secara pribadi kepada Tuhan, 3 jam secara pribadi? Ya saudara, doa terus menerus disertai iman dan hati yang tulus. Dan saya yakin kalau hal ini kita lakukan dengan jujur, ya, marah akan diubah menjadi kemanisan. Suasana yang hancur, suasana yang tidak karuan akan diubah oleh Tuhan menjadi manis. Sehingga hati kita terasa manis, keluarga kita menjadi manis, pelayanan kita menjadi manis, pergaulan kita menjadi manis. Dan itu bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini akan membawa kita, ya, membawa kita menjadi orang. Jangan kita berada di marah, tapi hendaknya kita menemukan kemanisan dengan sepotong kayu yang merupakan gambaran dari sarana, lambang, dan salib Kristus. Itu akan menjadi sarana yang membuat hidup kita jadi berubah dan berubah. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia
hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tidak tahu kondisi yang terjadi pada saat-saat ini untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian, tapi yang jelas mari kita berdoa. Di dalam Tuhan Yesus kita menemukan kemanisan. Yang pahit berubah menjadi manis. Kita akan berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami yakin, kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, dalam kondisi saat-saat ini yang sedang terjadi, sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga, dihadapi oleh pribadi-pribadi yang saat ini sedang dalam kondisi ketakutan, sedang terjadi dalam kondisi yang mengenaskan, dalam kondisi yang pahit, ya Tuhan, dalam kehidupan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu kalau hal itu terjadi untuk kami anak-anak-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melepaskan kami, membebaskan kami ya Tuhan dari kondisi kepahitan karena ekonomi, karena rumah tangga, karena sakit, karena beban hidup, dan karena persoalan-persoalan yang terjadi. Biarlah Tuhan Engkau akan berikan kemanisan kepada seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang usia lanjut, baik yang usia muda, pemuda, remaja, dan seluruh keluarga-keluarga. Mari Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan kemanisan kepada masing-masing keluarga yang sedang dilanda oleh mara, oleh kepahitan-kepahitan karena situasi, karena keadaan. Mari Tuhan kami berdoa agar Engkau pulihkan mereka. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang isoman Tuhan Engkau berikan kekuatan dan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa kepadamu dan Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat itu melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
di